kenapa? Kenapa kita ke masjid tidak punya musuh dan tiba-tiba pulang dari masjid kita ternyata bermusuhan dengan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Didaktif, diskusi daring interaktif yang diadakan oleh Perpustakaan Supiati. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga para warganet yang sedang menyaksikan acara didaktif yang ke-11 ini dalam membincang buku, saya menyebut ini akan menjadi buku fenomenal khusus. Karena di tahun 2020 ini, di masa pandemik justru buku ini hadir. Menariknya karena yang menulis ini adalah seorang rektor di ISM, di Institut Sastra Makassar. Beliau juga dosen di Universitas Negeri Makassar. Kemudian sebenarnya kalau mau menelusuri lebih mendalam tentang keaslaan Abidin ini banyak hal. Tapi biasanya saya memanggilnya sekarang Ustaz. Kalau ada yang bertanya mengapa saya memanggil beliau Ustaz, karena pengalaman saya bersama beliau di Situbondo kemarin, tiba-tiba beberapa santri memanggil beliau Ustaz, dan pada saat itu juga saya tidak bisa menahan ketawa saya, dan kayaknya menarik memang panggilannya. Kalau Mas Aslan, Bung Aslan, Kak Aslan, itu sudah biasa. Tapi seorang Aslan Abidin yang kadang menggugat, tanda petik menggugat agama, tiba-tiba dia dipanggil seorang Ustaz, dan tiba-tiba saya teringat kata-kata beliau yang paling menarik adalah ketika beliau akan tampil membacakan puisinya di malam penutupan acara Muktamar Sastra kemarin. Dia mengatakan baru kali ini sastrawan dihargai. Artinya saking banyaknya penonton itu tempo hari, baru kali itu. Baik, seorang Aslan Abidin yang kemarin di KPGK KPG Orkestra Pemakaman, terbit di tahun 2018-2019, dan kemudian pada tahun ini bersama Basa Basi Menunggu Rakyat Bunuh Diri. Nah, ini buku baru beliau, teman-teman bisa lihat. Jadi ini buku baru yang harganya sekitaran 80-an aja. Jadi Anda bisa dapat, kalau untuk Makassar, teman-teman bisa dapatkan di Pelangi Ilmu. Kemudian Anda bisa juga memesannya langsung di penerbit. Sebenarnya banyak sekali mau ku cerita tentang perjalanan tapi kayaknya bukan di sini tempatnya. Kita hanya mau membincang satu buku kita, Menunggu Rakyat Bunuh Diri, yang diterbitkan oleh Basa Basi. Mengapa baru tahun ini sehingga mau menerbitkan buku dari Menunggu Rakyat? Jadi ini kumpulan esai dari Kaslan, dan banyak sudah pertanyaan yang dihadirkan Kak dari warganet, termasuk pertanyaan sederhananya, mengapa judul yang diambil dari kumpulan esai. Jadi ada sekitar 64 esai, di bagian pertama 19, di bagian kedua 23, di bagian ketiga itu ada 22 esai. Dalam buku itu dibagi 3. Pertanyaan sederhananya Kak, mengapa Menunggu Rakyat Bunuh Diri? Itu yang menjadi judul khusus dari kumpulan esai tak. Silakan Kak. Oke. Ini sebenarnya judul satu artikel yang ada di dalam buku ini ya. Berdasarkan pengalaman, ketika artikel itu ditulis, setiap kali ada kebijakan yang menambah berat penderitaan rakyat, itu rakyat betul-betul menderita, dan
penderitaan yang paling tragis itu adalah mereka tidak sanggup melanjutkan hidup. Mereka bunuh diri. Jadi setiap ada kebijakan yang misalnya dulu menaikkan harga BBM, itu berarti kita menunggu, kita seperti menunggu siapa lagi yang rakyat yang akan bunuh diri. Setiap ada kebijakan yang menyulitkan masyarakat, kemudian menimbulkan PHK misalnya, dan biasanya itu juga akan berlanjut dengan angka bunuh diri yang bertambah. Nah, itulah yang kemudian menjadi alasan judul artikel itu. Nah, artikel itu kemudian terbit di koran, kemudian ketika editor membaca ini, mengajukannya ke penerbit kemudian punya beberapa pilihan. Pilihan awal adalah, pilihan yang diperdebatkan adalah Pram, makanan enak, dan sepatu Orba dengan menunggu rakyat bunuh diri. Ini kemudian didiskusikan oleh editor. Editornya ini adalah Wawan Kurniawan, alumni psikologi UNM. Judul ini kemudian juga didiskusikan di Kata Kerja bersama teman-teman Institut Sastra Makassar dan teman-teman di Kata Kerja. Ya, pilihannya sih sebenarnya memang kalau mau sedikit lebih menjual. Tidak terlalu angker ya, dan mungkin juga menjual adalah Pram, sepatu Orba, dan Pram, makanan enak, dan sepatu Orba. Ya, mungkin juga itu pengalaman yang menarik bahwa ya saya sendiri membanggakan itu karena saya pernah bertemu Pram dan ngobrol-ngobrol ringan dengan beliau. Tapi di dua pilihan sulit itu akhirnya kita mensepakati menunggu rakyat bunuh diri. Dan kemudian dijadikan sampul, dan menurut saya sampulnya juga menurut saya cukup bagus. Wah, saya keren tahu. Jadi ya cocok lah kemudian karena ternyata judulnya memberi inspirasi bagi pembuat sampulnya untuk mengolahnya seperti ini. Ya, itu antara lain. Pemberian judul itu awalnya berdasarkan gagasan dari saya, dan ketika dia menjadi judul buku itu sudah melibatkan banyak orang. Keren. Ini Kak, inspirasi tulisan kan lebih dominan berkaitan dengan kondisi di sekitar Makassar. Dan menariknya adalah, saya secara pribadi harus mengakui Kak bahwa dia mengalir, tulisan ini mengalir. Kira-kira selain ini karyata yang berkaitan dengan Makassar dan sekitarnya, apakah ada memang penggambaran atau realitas yang terjadi di luar dari daerah Makassar misalnya? Ya, esai-esai di buku ini, kebanyakan itu dari media-media di Makassar. Jadi dari Tribun Timur, kemudian Harian Fajar, dan Saya Magazine. Tempo. Jadi Harian Tempo Makassar, dan dari majalah Magazine. Majalah Saya Magazine. Iya, majalah Saya Magazine. Oh, majalah itu Kak ya? Ya, sip. Ya, majalah namanya Saya Magazine. Nah, kalau tulisan-tulisan di Saya Magazine ini
sesuai karena dia terbitan bulanan. Jadi sesuai dengan tema yang dibahas, tema besar yang dibahas pada edisi itu. Jadi lebih sedikit kritik sosialnya. Tapi kalau di opini di koran, ya itu memang merupakan satu pilihan menulis saya untuk mengangkat tema lokal. Karena saya menyadari bahwa koran nasional itu seperti Kompas misalnya, itu hanya memuat masalah-masalah besar, masalah-masalah internasional, masalah-masalah yang sifatnya nasional. Terus kalau seperti itu, terus siapa yang menyuarakan kita punya masalah? Ya masalah Makassar itu kan tidak mungkin dimuat di opini Kompas misalnya. Nah kalau kita lewatkan ini, maka tidak akan ada orang yang mencatat peristiwa-peristiwa politis, sosiologis, antropologis, kebudayaan di Makassar. Sementara itu penting. Kita penting mencatat masalah-masalah sosiologi, psikologi, antropologis masyarakat kita. Dan kalau perlu memuatnya ke media agar diketahui orang, dan keberuntungan yang saya harapkan kemudian datang karena itu dibukukan. Jadi adalah catatan antropologi sosiologis di sebuah buku dalam satu era tertentu di masyarakat. Nah, ini penting kemudian menjadi lebih serius lagi ketika saya bersama kawan-kawan Kak Alwi, Aan, Ime Mawar itu mendirikan komunitas literasi Makassar. Dari sini kemudian kita punya peluang untuk menulis secara rutin. Orang penulis Makassar menulis secara rutin di Koran Tempo Makassar. Kita kemudian bertemu membicarakan satu konsep penulisan. Konsep penulisan itu adalah kita menulis hal-hal yang sifatnya lokal. Peristiwa-peristiwa sehari-hari di masyarakat kita tuliskan dengan serius. Serius dalam artian bahwa ya rada-rada tulisan ilmiah populer lah gitu-gitu. Ada sedikit kutipan sudut pandangnya yang boleh jadi itu adalah pemikir dari luar, boleh jadi pemikir pemikir lokal, boleh jadi kalimat-kalimat bijak dari perlakukan sebagai teori dari kalimat-kalimat dari Galigo misalnya. Ya, jadilah satu genre, menurut saya satu genre tulisan tersendiri. Kita membuat tulisan rame-rame menulis masalah-masalah lokal. Nah, ini penting karena kita berhadapan dengan penguasa-penguasa media, ya seperti politisi, agamawan misalnya, yang seringkali dengan mudah berbicara mengatasnamakan kita, misalnya. Seringkali juga apa yang mereka katakan itu tidak kita setujui, sehingga kita harus menyampaikan pendapat yang berbeda, pendapat yang lain. Bayangkan kalau media itu kan punya pendapatnya sendiri. Media itu memperlakukan kita seolah-olah apa yang dia katakan itu kita setujui. Nah, kalau mereka bekerja sama dengan politisi, agamawan, terus suara kita sebagai rakyat di bawah itu tidak ada sama sekali. Makanya penting sekali kita menuliskan, kita punya pandangan. Nah, itulah sehingga ya saya menulis peristiwa-peristiwa mengenai Makassar, menulis bagaimana masyarakat kita misalnya mengantar jenazah. Itu kan, baru saya mau tanyakan. Ya, tolong dijelaskan dulu itu kan tentang. Ya. Jadi satu perubahan peradaban yang seperti tidak disadari orang,
Dan tidak ada yang mempertanyakannya. Ini aneh. Jadi ya di kampung, saya di kampung dulu, kalau ada orang yang meninggal, maka kita pergi mengantarnya. Kita pergi berdoa untuknya. Biasa untuk mengantarnya, kalau dia lewat di depan rumah, maka kita cukup menunggunya di halaman. Setelah mereka lewat, kita ikut rombongan. Kalau kita tidak mau ikut sama sekali, kita menutup pintu dan mengintip dari jendela dan diam-diam berdoa. Karena memang ya kita diminta untuk berdoa bagi si mati. Nah, itu ajaran di kampung. Terus saya pindah ke kota dan terkejut. Perubahan peradaban terjadi. Di kampung, orang diantar, jenazah diantar itu diusung, usungannya itu, jenazahnya itu di depan. Tidak boleh ada di depannya. Itu yang ngusung itu di depan. Dan tidak boleh ada orang lain di depannya. Nah, ketika di kota, perangkat peradaban, perangkat budaya pengantar jenazah berubah. Diantar pakai kendaraan. Nah, karena di kota, maka aturannya juga berbeda. Jadi, harus ada kendaraan perintis di depan. Nah, sekarang celakanya semua kendaraan sepeda motor itu mau jadi perintis di depan, meminta jalan. Nah, mereka ini kemudian beramai-ramai meminta jalan, dan itu seringkali dengan kekerasan. Akhirnya, ya keadaan sepenuhnya berbeda. Jadi, dulu kita mengantar jenazah itu, kalau tidak ngantar, ya kita berdoa bagi jenazah. Sekarang, kita menyumpahi jenazah dan pengantar jenazah. Nah, itu penting sekali ditulis, karena yang melewatkan ini celakanya kan ustaz, gitu kan. Ustaz itu kan berkewajiban, ya ustaz ini termasuk guru di sekolah yang mengajari masyarakat adab mengantar jenazah, misalnya. Tetapi kan mereka tidak melakukannya, dan itu berarti mereka tidak peka, gitu kan. Jadi ustaz, guru, dosen tidak punya kepekaan untuk melihat perubahan, dan mereka tidak bersuara. Dan untuk itu ya harus ada yang bersuara. Kita harus menulis untuk itu. Ini sampai ada 3 hal yang membuat jalanan macet. Itu menjadi diktum yang sudah terkenal di kalangan anak Makassar. Jadi pertama adalah pengantar jenazah, yang kedua adalah termasuk demonstrasi katanya, dan ya termasuk ini supporter, tapi yang menjadi rujukannya Kaslan membincang ini adalah pengantar jenazah. Dan terus terang Kak, saya membaca buku ini langsung yang paling membuat saya tertawa adalah masalah pengantar jenazah ini. Bahkan saya berpikir mengapa bukan itu yang menjadi judul. Ini juga Kak, saya tertarik karena kebanyakan tulisan Tak itu yang berkaitan dengan pemilu. Yang membuat saya tidak tahan ketawa juga adalah tentang tak golput. Saya yang menjadi persoalan saya adalah bagaimana jalan ceritanya waktu Tak kecil itu kemudian disuruh melakukan kayak kegiatan semacam apa ya? Ya latihan ya simulasi gitu. Ya simulasi pemilu, latihan awal untuk pemilu. Tiba-tiba kita yang berniat tidak mau memilih di antara partai itu, dan kemudian ada senior dan seterusnya. Ini kira-kira mengapa di tahun 2014 Kak ya sehingga memilih untuk tak golput? Silakan Kak. Ya, golput ini terutama karena kita tidak percaya bahwa akan ada atau yang kita pilih itu bagus. Jadi saya berkali-kali berusaha untuk tidak golput dengan mengetes. Saya punya dugaan. Kalau saya pilih ini, maka apakah saya tidak akan kecewa atau ya? Jadi oke deh. Kayaknya ini belum. Dan saya senang karena ternyata memang
pemimpin itu memang jelek. Oke, periode berikut saya memilih atau tidak? Oh, ternyata belum. Kayaknya masih jelek. Dan senang karena ternyata memang ya senang dalam artian yang lain, bahwa dia ternyata memang jelek. Sampai suatu waktu ya saya berpikir bahwa ya saya juga mesti, kalau sudah ada yang kira-kira mendekati baik, ya tentu penting untuk saya ikut mendukung. Siapa tahu memang bagus. Ya setidaknya menurut saya track recordnya lebih baik dari sebelumnya. Jadi ya sudah memilih. Tetapi pengalaman yang membuat saya tidak memilih itu yang menurut saya memang luar biasa traumanya ya. Waktu kecil, pemilu itu adalah sesuatu yang menakutkan bagi anak-anak, bahkan kayaknya bagi orang dewasa. Ini hal yang sangat misterius, dan misterinya itu menakutkan. Gitu. Jadi, biasa kita bangun di kampung itu ya, orang bangun lebih pagi, sebelum matahari bersinar gitu. Orang bangun dan tiba-tiba mendapati di depan pintunya ada tempelan lambang Golkar gitu. Itu mengerikan gitu kan. Karena di kampung di mana orang sangat dihargai teritorinya, orang saling menghargai pagarnya dan lain-lain, itu tiba-tiba sementara untuk sampai ke pintu rumah itu kan harus membuka pintu pagar depan, terus pintu pagar tangga, karena rata-rata kebanyakan orang di kampung juga punya pintu pagar tangga supaya anjing tidak naik. Nah, itu anjing dilarang naik, tetapi itu petugas partai itu naik gitu. Dan itu akan menjadi pembicaraan pagi-pagi orang-orang. Loh, kemarin waktu saya menutup pintu belum ada. Kapan ya? Oh, mungkin tengah malam. Tengah malam itu memang ramai anjing menggonggong gitu. Nah, seperti itu, semengerikan itu kerja-kerja partai itu. Nah, sampai saya kemudian masuk SMA dan mengalami satu model internalisasi partai gitu. Jadi kita yang belum bisa memilih itu dilatih memilih Golkar. Di bawah pohon beringin. Saya kira memang itu penting untuk dituliskan, karena kalau tidak ditulis orang tidak akan percaya bahwa ada satu masa di mana satu generasi mengalami hal konyol seperti itu. Jadi setelah kita memilih, itu kita kemudian mendapatkan kartu Golkar. Ya, orang dapat kartu Golkar gitu loh di sekolah. Semua itu dapat kartu Golkar. Nah, kita memang belum memilih, usia belum memilih, tetapi kita adalah sudah anggota Golkar gitu. Lo bayangkan. Kita tanpa mengisi formulir, nama kita diminta di sekolah oleh petugas itu, dan beberapa hari kemudian kita sudah punya kartu Golkar yang ya terbungkus plastik. Nah, bayangkan ada satu zaman seperti itu. Nah, ya itu menarik untuk ditulis, karena ya masih banyak sih sebenarnya yang menarik untuk ditulis. Bagaimana orang-orang yang, bagaimana mungkin saya tulis juga di situ ya, bagaimana ibu saya, bagaimana beredar kemudian cerita di kelurahan bahwa Golkar itu menang 100%. Ya ada Kak. Sementara ibu saya kemudian mengatakan, kok bisa ya Golkar menang 100%? Saya kan tidak pernah memilih Golkar, saya selalu memilih Ka'bah gitu. Ibu itu memilih Ka'bah pun bukan karena menurut dia tidak tahu itu partai politik. Dia hanya mengira bahwa itu kiblat gitu. Jadi, dia berpikir ya mana mungkin saya memilih menyembah pohon beringin gitu kan? Ya saya menyembah Ka'bah gitu.
Jadi, tetapi di kelurahan itu ya yang menang. Ibu saya menganggap ya kenapa kelurahan itu mau membuat kita menyembah pohon beringin. Ya itu hal-hal yang catatan-catatan seperti itu penting untuk ditulis, dan saya tidak menyangka karena setelah sekian tahun catatan-catatan itu kemudian diminati orang untuk dibukukan. Tetapi memang ada bayangan dalam dalam pikiran saya bahwa sejak awal bahwa penting kita mencatat peristiwa politik, sosial, antropologi, karena besok-besok ya orang kalau mau meneliti misalnya, ya salah satu data yang bisa diambil mengenai hanya catatan tertulis yang bisa menjadi saksi kalau tidak ada catatan lain tentang itu. Kalau orang tidak mencatat, tidak ada yang mencatat pengalamannya di akal-akali masuk Golkar misalnya, itu kan tulisan ini menjadi penting gitu ya. Kak, saya mau tanyakan bagaimana nasibnya itu senior tak? Yang kemudian keluar masuk ya, gara-gara dia tidak memilih Golkar pada saat itu. Ya, dia itu namanya Kurniawan, entah di mana dia sekarang. Dia berani tidak memilih. Dia tidak memeriksa dengan baik bahwa dia tidak curiga bahwa ada nama kita di form pemilihan itu. Kalau saya periksa dan saya tanyakan ke ibu siapa ketika itu, dia ini guru baru, orang Jawa yang baru pindah. Dia mengatakan ya sudah, mencoblos saja, tidak usah pedulikan itu. Tetapi karena saya tahu bahwa ini akan bermasalah, maka dengan berat hati terpaksa saya memilih Golkar itu. Nah, terus Kak, Kurniawan yang tidak senior saya, ini Kurniawan yang tidak tahu, tetap tidak memilih Golkar, dan dia bolak-balik dibuat susah oleh kepala sekolah. Dia harus diceramahi tentang Golkar. Nah, entah di mana dia sekarang. Semoga dia masih hidup. Ini ada dari yang bertanya tadi di mana dapat bukunya. Teman-teman bisa menghubungi Pelangi Ilmu, nomor HP-nya sekalian saya promosikan saja untuk Pelangi Ilmu lah. Ya. 085 282 776688 itu nomor HP pemilik dari toko buku itu. Buku Kaslan banyak di sana. Silakan teman-teman, utamanya buku ini. Ini ada dari PT Sapira. Saya suka esai di buku ini yang judulnya Pecandu Kekerasan. Nah, ini pecandu kekerasan, Kak. Sebenarnya banyak sekali yang bisa kita bincangkan ini. Pecandu kekerasan di mana orang-orang yang krisis identitas karena adanya perbedaan status sosial, agama, dan lain-lain bisa membuat seseorang jadi semakin tidak toleran. Ini teringat dengan perbincangan kemarin Kak waktu kita di Palopo, dan menormalisasi kekerasan. Masalahnya bagaimana dalam kehidupan sehari-hari kita hidup bermasyarakat dengan baik ketika faktanya seperti itu, tidak ada toleransi lagi. Nah, ini perbincangannya ke kajian toleransi lagi nih Kak. Banyak hal sebenarnya di dalam tulisan kita bincang itu tentang kaum agamawan yang mestinya menjadi uswah justru menjadi persoalan atau polemik di antara kita. PT Sapira. Ya itu yang ini bukan hal yang menggembirakan tentu saja ya. Misalnya kalau kita bertanya di mana sih kita belajar, di mana sih kita pertama kali mengenal kata-kata kasar gitu misalnya. Saya biasa menanyakan seperti itu kepada orang-orang, kepada mahasiswa di depan kelas, dan mereka akan terkejut karena saya akan mengatakan bahwa saya pertama kali banyak mendengar kata-kata kasar itu di masjid, dan itu mengejutkan ya, karena ya kata-kata iblis, kafir, laknatullah itu justru didapat di tempat-tempat suci. Itu bukan di terminal, bukan di terminal angkutan umum.
Nggak ada itu kata-kata kafir di terminal. Nah itu menurut saya ya ini menarik untuk ditulis gitu ya. Dan itu penting untuk ditulis. Ya, sepanjang sih sebenarnya teman-teman kita selalu mempertanyakan sesuatu ya. Saya pernah di masjid, kemudian doa bersama yang dipimpin oleh ustaz gitu kan. Selesai sholat kan biasa ada doa bersama gitu kan. Nah, salah satu bunyi doa bersamanya itu ya menyebut Yahudi, Israel, Amerika sebagai laknatullah gitu-gitu. Nah, ini dalam doa gitu loh. Ya sudah, saya segera mengakhiri doa saya. Ya, bagaimana saya tidak setuju dengan doa itu? Wah, sudah selesai saya. Saya tidak terlibat dalam urusan ini. Kenapa? Kenapa kita ke masjid tidak punya musuh dan tiba-tiba pulang dari masjid kita ternyata bermusuhan dengan Israel, dengan Yahudi? Ya, karena penceramah kita doktrin ya. Iya, penceramah kita mengurusi hal-hal yang sangat tidak penting menurut saya bagi kita. Sementara hal-hal yang lain ya mereka gagal gitu kan. Yaitu tadi ya gagal dalam urusan membentuk kita memiliki adab mengantar jenazah yang baik. Kenapa? Di satu sisi yang menjadi tugasnya gagal, terus hal-hal yang jauh justru itu diulang-ulang. Misalnya. Ya, bagaimanapun ya seperti itu mesti kita tulis. Gitu. Ya misalnya saya punya pengalaman naik sepeda motor di Makassar, di Jalan Petarani, terus macet. Terus di depan saya ada sebuah mobil. Mobil itu ada stiker di belakangnya. Pasca sarjana universitas, dan sambil menyebut sebuah universitas Islam gitu. Terus di pintu kiri kanan mobil itu mereka gantian buang sampah gitu. Nah itu kan gagasan tulisan yang menarik gitu kan. Ya bahwa dia kayaknya ini orang berpendidikan dan beragama gitu kan. Karena dia pasca sarjana sebuah sekolah agama gitu. Tetapi itu tidak relevan dengan pemahaman dia tentang sampah gitu. Jadi ilmu pengetahuan, agama tidak cukup untuk membuatnya tidak membuang sampah sembarangan. Ya tentu saja itu menarik untuk kita tulis. Kenapa? Karena ada yang bermasalah dalam pendidikan dan keberagamaan kita. Guru dan ustaz kita itu gagal membuat kita tidak membuang sampah sembarangan. Ya hal-hal seperti itu mesti kita tulis, mesti kita catat. Ada pertanyaan Kak di buku itu, saya lupa apa judulnya. Catat. Saya lupa apa judulnya Kak. Yang jelas kita dalam tulisan Tak yang terakhir itu menyebut dengan sebuah pertanyaan, apakah ada orang yang siap untuk meninggalkan masjid ketika misalnya mendengar ceramah? Kan ada person begitu kata? Oke. Ya. Masih Kak? Sampai itu masih beraktivitas Ki? Ini coba ngurus cas. Oh siap. Oke, silakan. Saya teringat Kak, ada tulisan tadi salah satu bagian buku ini, adakah orang yang dengan ikhlas meninggalkan suatu masjid misalnya atau suatu ceramah ketika sedang mendengar dan itu sangat bagusnya dibilang ya itu sama yang kita bilang tadi, menggunakan kata-kata kasar itu yang kafir, bahkan ada yang lebih ekstrim biasanya bid'ah lah dan seterusnya. Saya pernah Kak di salah satu masjid yang ada, dan saya ditertawai karena saya bertanya sama teman-teman lagi, di mana ada masjid lagi dekat dari sini. Bilang, kenapa memangnya sebelum masjid yang kita datangi? Saya bilang, apa ya, ceramahnya yang membuat saya tidak betah untuk tinggal di dalam situ gitu. Ini berkaitan juga ada pertanyaannya dari bagaimana cara penyebutannya? Us. Itu penulisannya Kak. Mengapa kita tiba-tiba ke masjid dan pulang lalu punya musuh?
Mungkin ada hal-hal yang berkaitan dengan memang lebih nyentrik pembahasan agama, sosial, politik dan sebagainya. Mungkin kita akan sambung juga, Kak. Hanya ada saya satu pertanyaan sederhana, Kak. Dalam buku ini tentang menulis esai, membayangkan kehancuran Dwara Pala. Ini kan salah satu model tulisan yang ini keluar dari konteks Makassar misalnya. Ini bentuk penulisan tak sampai-sampai ada prosesi, ya walaupun kita tahu bahwa dalam dunia esai kita tidak memiliki batasan tertentu, apalagi ini ada prosesi tanya jawab yang saya lihat, Kak. Saya teringat dengan, saya lupa teorinya, Kak, dalam sosiologi sastra itu mempertautkan antara orang dulu sama, teringat dengan almarhum Ayar Anwar pernah memberikan penjelasan bahwa tiba-tiba Ahyar didatangi oleh Arupalaka, bilang kau itu Ahyar buat kok jurusan bahasa Bugis. Tiba-tiba kemudian si Sultan Hasanuddin bilang, jangan kok hanya buat jurusan bahasa Bugis, kau harus juga hadirkan ini. Jadi seolah-olah mempertautkan antara masa lalu dan kemudian konteks hari ini. Saya lupa apa teorinya itu, Kak. Kenapa sampai berpikir ke sana, Kak? Sampai membuatkan juga dalam bentuk tanya jawab gitu. Bagaimana logika berpikir pada saat itu, Kak? Silakan, Kak. Waktu Jogja Literary Festival tempo hari, itu ada acara berkunjung ke Istana Presiden di Jogja. Nah, setelah keliling, akhirnya saya mengagumi patung Dwara Pala itu. Ya, apa yang selalu saya alami ketika melihat patung adalah membayangkan orang-orang, kalau kita di Makassar ini, kita punya banyak, dan di Indonesia lah, kita punya banyak pengalaman patung-patung bagus itu dihancurkan orang. Ada orang-orang tertentu yang membuat dirinya sendiri trauma dengan perilaku-perilaku masa lalu, perilaku-perilaku yang selalu menganggap patung itu akan disembah. Nah, patung Dwara Pala ini menarik karena dia adalah penjaga istana, memegang gada. Ya sudah, kemudian saya berkecamuk pemikiran di kepala saya, dan ketika menatapnya dan berpikir tentang patung itu, seorang kawan sastrawan dari Padang datang dan memotret saya. Kami setelah mengambil beberapa potretan, setelah pulang ke Makassar, potret itu dia kirim. Setelah dia kirim, saya lihat fotonya, kemudian terbit pikiran saya untuk menulis saja deh tentang ini, supaya ada hasil satu tulisan dari event perjalanan Literary Festival itu. Saya juga motif menulisnya adalah mau mencoba gaya media online, karena itu diperuntukkan untuk itu dimuat di basabasi.com. Jadi ini kayak ya penerbit yang ini. Tetapi di Jogja Literary Festival itu saya sudah menandatangani kesepakatan untuk menerbitkan esai-esai saya. Jadi saya berpikir ya pentinglah untuk saya menulis satu tulisan di Basabasi, sekaligus menulis di biografi pendek saya itu bahwa buku saya akan diterbitkan penerbit Basabasi gitu. Udah, itu tulisan terakhir di tulisan esai saya yang terakhir yang di buku ini. Di tulisan esai terbaru dengan gaya yang saya sesuaikan dengan gaya menulis ala anak-anak muda milenial ini di
media sosial. Jadi ya gayanya seperti itu. Menurut saya. Oh gitu, pantas. Saya bilang, kok tiba-tiba ada satu model tulisan yang berbeda gitu di antara tulisan-tulisan tak sebelumnya, Kak? Ya. Kak, ada yang menarik juga di tulisan tak, entah 2 atau 3, kita menggunakan sebuah judul yang berkaitan dengan tikus. Mengapa tikus menjadi sorotan tak pada saat itu, Kak? Tikus ini menarik sebenarnya karena dia banyak sekali persatuannya dengan manusia. Jauh ke belakang, secara biologi, hasil penelitian terakhir menyebutkan bahwa bukti evolusi manusia yang bisa dijangkau itu adalah seperti tikus. Mirip tikus. Kita ini dulunya pernah mirip tikus. Kemudian dalam kehidupan kita, tikus ini sendiri pernah mengakibatkan bencana besar bagi manusia sehingga 60% orang Eropa, penduduk Eropa meninggal di Black Death. Saya menulis juga mengenai itu. Kemudian secara metaforik, ya perilaku tikus menggerogoti benda-benda, barang-barang, ya itu juga sering digunakan untuk manusia sehingga ya entah kebetulan entah tidak itu kemudian banyak saya gunakan. Terutama karena saya menyenangi bayangan saya suka membayangkan bagaimana tikus itu bermigrasi ke seluruh dunia itu bersama para perantau-perantau, para pencari-pencari benua baru karena mereka ikut di perahu. Dan perahu pertama kalau dalam kisah-kisah Arab ya itu di perahu Nuh. Dia ikut di perahu Nuh. Awalnya menggerogoti perahu itu sampai kemudian ternyata dalam kehidupan yang lebih jauh ya mereka ini memang menyebar juga lewat perahu. Saya menulis saja COVID-19 ini juga masih dibayangi oleh tikus. Itu masih menyebut tikus. Karena saya mau mengatakan virus corona ini menyusup ke berbagai tempat. Dan metafor mengenai menyusup yang menurut saya paling menarik adalah tikus. Jadi virus ini menyusup seperti tikus dan agama. Ya sudah masuk lagi, apa boleh buat. Ini termasuk juga, Kak, ada satu binatang yang kita sebut atau hewan yang kita sebut bahkan dibuatkan judul khusus Survival of the Kecoa. Ya. Begitu dalamnya kita mencoba untuk menelusuri sosok bernama kecoa. Kenapa sehingga menjadi tulisan khusus? Pernahkah kita melihat kecoa yang kemudian wow luar biasa ini kecoa? Kemudian kita telusuri sepak terjangnya dalam dunia kebinatangan misalnya, hidupnya dan seterusnya. Bagaimana itu, Kak? Ya, ini dulu waktu kita SMP, SMA itu kan kita suka baca buku-buku seperti 100 pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh remaja. Ensiklopedia lah. Saya kemudian menemukan bahwa binatang purba yang tidak banyak berubah, hidup sampai sekarang, itu adalah kecoa dan lipan. Lipan itu juga. Ya, lipan purba itu adalah dulu panjangnya sampai 3 meter. Lipan purba itu. Dan mereka bisa bertahan sampai sekarang itu karena kemampuan adaptasi.
Jadi bukan karena memang evolusi mereka itu mengecil. Saya juga pernah baca bahwa evolusi ke depan itu adalah terus mengecil. Jadi makhluk-makhluk yang dulu membesar itu terus mengecil. Nanti menurut dia akan melingkar, kemudian menjadi besar. Contoh yang dia kasih itu adalah kelelawar. Kelelawar katanya itu dulu sangat besar dan kemudian terus mengecil. Tetapi menurut buku itu nanti dia akan berevolusi kembali menjadi besar. Nah, bagi remaja ya itu kan mengejutkan, dan semua data-data itu kan tersimpan di bawah sadar kita. Nah, ketika kemudian majalah Saya Magazine itu temanya adalah adaptasi, survival, dan lain-lain, ya sudah data itu tinggal diperbaharui gitu. Ya, tinggal itu ya itulah ditulis survival of the kecoak itu. Ini semakin menarik sebenarnya Kak, diskusi kita, apalagi nanti saya juga akan menanyakan tentang jenis bacaan yang kita miliki, mulai dari termasuk juga Baudrillard dan juga Pierre Bourdieu, kemudian tapi saya lebih konsen mungkin ini ada komentarnya above us, orang-orang yang pendek hasil evolusi maksimal. Ya boleh jadi kayaknya ya, karena begitu juga katanya dulu Nabi Adam itu katanya tinggi sekali itu, orang-orang terdahulu itu tinggi, dan kemudian sampai pada umatnya Nabi Muhammad ini dalam perspektif Islam ya, itu katanya memang kecil dia, dan persoalan bertahan hidupnya artinya usianya hanya ya paling banter sekitaran 60-an lebih itu. Sampah. Nah ini saya mau masuk Kak pada kategori sampah yang kemudian ternyata itu menjadi otokritik tak terhadap Makassar, yang kemudian memiliki slogan Makassar tidak rantasa, tapi di sisi lain fenomena yang terjadi justru sebaliknya, ada konsep paradoks. Mengapa itu menjadi senteran tak Kak, sampah yang kemudian ini? Mungkin itu juga Kak, ya, bagus diperbincangkan tentang tulisan tak ini. Oke. Ini saya tak tahu di judul mana itu yang menyebut bahwa pemilu adalah hal paling gemblung. Betul. Termasuk itu Kak, ada. Itu hal paling gila itu yang kita lakukan, karena di dalamnya hanyalah tipu-tipu dan kemudian betul-betul dipenuhi sampah. Jadi saya kira tidak ada kegiatan yang paling kotor selain ini. Karena selain kotor dalam artian metaforik, juga kotor dalam artian apa yang kita lihat. Jadi gambar-gambar, terus gambar-gambar yang ditempel di pohon, kemudian beberapa hari kemudian mereka punya spanduk-spanduk itu kemudian mengotori udara ketika mereka masih berada di udara, dan ketika jatuh ke tanah itu mengotori tanah, mengotori air, dan itu betul-betul mengherankan, karena kenapa kita membiarkan hal yang sangat norak ini berlangsung? Kenapa kita kenapa kita bisa membiarkan hal yang menurut saya hal yang betul-betul kacau ini? Kenapa kita membiarkan itu terjadi gitu? Kenapa kita beramai-ramai membiarkan hal brengsek ini terjadi gitu? Nah itu menurut saya ya satu-satunya yang bisa saya lakukan ya hanya menulis gitu kan. Iya. Sampah politikus Kak, itu judul yang kita maksud tadi. Jadi ada dua yang menjadi sampah dari para politikus, termasuk itu yang kita bilang hasil dari proses kampanyenya mereka, dan yang kedua adalah janji-janjinya. Karena itu dengan sendirinya itu adalah sampah juga sebenarnya. Karena mereka banyak yang tiba-tiba rajin
naik kuda ataukah tiba-tiba pergi ke pasar naik beca, itu kan salah satu bentuk sampah yang dihadirkan oleh para politikus kita. Jadi substansi sampah tentang Makassar tidak rantas, Kak, dalam kacamata Tak, apakah sudah terpenuhi atau memang hanya tagline yang seperti istilah yang kita gunakan atau slogan saja? Ya, tentu saja kemudian slogan yang ya tidak banyak gunanya sebenarnya, karena memang butuh kerjaan yang ini memang kerjaan yang besar. Jadi mesti dibangun secara bersama-sama, mulai dari perilaku bersih. Jadi ya kalau tidak diajarkan di sekolah, tidak diajarkan di taman kanak-kanak sampai kita dewasa, ya tidak bisa. Seringkali ketika kita membahas hal-hal yang seperti ini, orang akan mengatakan itu kan bisa pendidikan keluarga misalnya. Ya saya akan mengatakan, ya bagaimana bisa kita mengharapkan ini selesai di keluarga sebagai pendidikan keluarga, sementara keluarganya itu adalah orang yang tidak dididik untuk itu misalnya. Ya kalau keluarganya juga buang sampah karena dulu tidak dididik di sekolah untuk tidak buang sampah sembarangan, ya anaknya juga akan seperti itu. Jadi ya memang sekolah yang mesti mengajarkannya. Ya karena kalau tidak ya itu persoalannya. Jadi slogan pemerintah misalnya, ya yang sedikit membantu adalah dulu itu kalau berdasarkan pengamatan saya, ya kendaraan sampah bertambah, terus ya yang tidak berubah manipulatifnya menurut saya ya lorong-lorong kemudian disembunyikan kekotorannya dengan dicat dan lain-lain. Tetapi itu kan bukan kebijakan yang berefek panjang. Kan 3 bulan kemudian itu gambar-gambar itu sudah rusak misalnya. Itu kan ya Orde Baru juga dulu melakukannya, menutupi wilayah-wilayah kumuh dengan tembok, kemudian dicat kuning. Ya Orde Baru juga dulu melakukan itu. Jadi lorong-lorong misalnya dicat, ya menurut saya itu untuk apa misalnya, kan tidak berefek untuk kesehatan misalnya, hanya menutupi hal-hal yang jorok misalnya. Ya kalau ada wali kota di Makassar ini yang membuat got tidak mampat, itu sudah luar biasa sekali. Kalau got tidak mampat, tidak banyak nyamuk, dan tidak banyak tikus, itu akan sangat berefek baik bagi perekonomian. Kan sederhana sih sebenarnya, itu cuma pemerintah tidak mau melakukannya. Kalau got lancar, tidak ada nyamuk, tidak ada tikus, tidak ada lalat, maka perekonomian akan jalan lebih lancar, karena orang bisa makan lesehan misalnya, kayak di Jogja. Nah, Jogja itu jadi jualan yang luar biasa, itu makan lesehan, mendatangkan wisatawan dan lain-lain. Kenapa itu bisa? Ya itu karena tidak ada nyamuk, tidak banyak tikus misalnya. Ya kalau banyak nyamuk kan orang tidak bisa duduk lesehan gitu, malam-malam. Iya. Orang tidak bisa membuka makanan di pinggir jalan kalau banyak debu, banyak lalat gitu kan. Jadi Makassar itu tidak bisa terjadi. Nggak bisa. Bagaimana orang mau membuka makanan di pinggir jalan, terbuka lesehan, orang duduk makan kalau kotor. Ya yang begitu-begitu. Cuma kan pemerintah kita lebih suka mengelolanya sebagai slogan daripada betul-betul melakukannya untuk kepentingan masyarakat. Siap. Kak, saya ini sudah menit ke-57, artinya sudah sebentar lagi mati dengan sendirinya, dan mungkin kita lanjut ke sisi kedua, Kak Di. Siap. Oke.